Anak-anak teacher semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, bertemu kembali dengan teacher. Saat ini kita akan masuk ke materi pembelajarannya. Dan teacher berharap anak-anak semua yang sudah menghadapi ujian MIT tetap semangat dalam melanjutkan materi kita hari ini. Dan teacher berharap hasil ujian MIT kalian bisa memuaskan. Oke, perhatikan video pembelajaran teacher dari awal sampai akhir. Nah, saat ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang pewarisan sifat. Sebelum teacher jelaskan, kita harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari tentang pewarisan sifat ini. Tujuannya adalah peserta didik diharapkan dapat memahami struktur DNA dan kromosom sebagai materi genetika, memahami hukum pewarisan sifat, menjelaskan pewarisan sifat pada manusia, menjelaskan kelainan sifat menurun pada manusia, menerapkan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Nah, kita masuk ke pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau sering disebut dengan hereditas merupakan penurunan sifat dari induk. Induk ini di sini adalah orang tua kepada keturunannya. Keturunannya di sini adalah anaknya. Nah, genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, jadi di sini harus sel kelamin yang berbeda jenis, bukan yang sejenis. Nah, bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di bagian inti sel atau sering disebut dengan nukleus. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Nah, apa itu kromosom? Kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Nah, di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Nah, gen ini berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Nah, kromosom dan gen inilah yang akan mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kita masuk ke dalam kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus atau kromatin, di mana fungsinya sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Setiap inti sel suatu makhluk hidup memiliki dua jenis kromosom, yaitu ada kromosom tubuh yang disebut autosom, ada kromosom kelamin yang disebut gonosom. Kromosom tubuh ini bisa dibahas satu persatu ya. Kromosom tubuh berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme. Nah, kromosom tubuh dilambangkan dengan huruf A besar yang berasal dari kata autosom yang terdiri dari 22 pasang atau berjumlah 44 buah. Autosom terletak pada sel tubuh dan berpasangan sehingga disebut kromosom diploid.
dilambangkan dengan 2N. Berikutnya, kromosom kelamin. Kromosom kelamin atau sering disebut dengan gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Gonosom berjumlah 1 pasang atau 2 buah. Gonosom pada laki-laki dilambangkan dengan XY dan pada perempuan dilambangkan dengan XX. Gonosom terletak pada sel kelamin dan tidak berpasangan sehingga disebut kromosom haploid yang disimbolkan dengan N. Nah, kita masuk ke dalam gen. Gen, komposisi dan susunan gen-gen dalam tubuh makhluk hidup disebut genotip. Nah, genotip setiap makhluk hidup berbeda-beda yang menentukan sifat-sifat suatu makhluk hidup tersebut. Pada dasarnya, genotip adalah sifat pada makhluk hidup yang tidak terlihat. Genotip inilah yang nantinya akan memunculkan sifat fenotip. Nah, fenotip itu adalah sifat pada makhluk hidup yang dapat terlihat. Sifat fenotip ini merupakan perpaduan antara sifat genotip dan lingkungannya. Pada umumnya, suatu gen dinyatakan dengan simbol huruf. Kalau dia huruf kapital, menyatakan gen yang bersifat dominan. Misalnya, warna merah disimbolkan dengan M besar. Sedangkan huruf kecil menyatakan gen bersifat resesif. Ya. Warna putih disimbolkan dengan N kecil. Berikutnya, jika gen selalu berpasangan, misalnya M besar, M besar, M besar, M kecil, atau M kecil, M kecil, sehingga gen yang sama jenisnya seperti misalnya M besar, atau M kecil disebut homozigot. Ya, homozigot berarti sama jenisnya. Gen yang berbeda jenis, ya, yang sering disebut dengan heterozigot, contohnya adalah M besar dengan M kecil. Jika gen dominan bersama-sama dengan gen resesif, sifat yang akan tampak adalah sifat yang dibawa oleh gen dominan, dan sifat yang dibawa oleh gen resesif tidak akan muncul. Sebagai contoh, sifat pendek dominan terhadap sifat tinggi. Jika gen untuk pendek muncul bersama-sama dengan gen untuk tinggi, sifat pendeklah akan muncul pada keturunannya. Berikut adalah beberapa contoh bentuk pewarisan sifat pada manusia yang dapat diamati. Yaitu kita bisa lihatnya ya, ada warna kulit, bentuk rambut, tipe perlekatan kuping telinga, penentuan jenis kelamin, penentuan golongan darah. Ya. Teacher akan bahas satu persatu tentang contoh bentuk pewarisan sifat pada manusia. Teacher mulai dari warna kulit. Nah, warna kulit manusia itu berbeda-beda. Ya, ada yang gelap, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat, dan lain sebagainya. Nah, warna kulit manusia berbeda-beda karena dipengaruhi oleh gen. Gen dapat disederhanakan menjadi 3 gen. Misalnya, ada gen A, B, C yang mengkode pembentukan pigmen kulit, yaitu variasi atau alternatif gen lain pada kulit atau alela, yaitu gen A, B, C, yaitu orang yang memiliki gen A besar, B besar, B besar,
C besar akan memiliki kulit sangat gelap. Orang yang memiliki gen A kecil, B kecil, C kecil akan memiliki kulit sangat terang. Orang yang memiliki gen A besar, A kecil, B kecil, C kecil akan memiliki warna kulit sawo matang. Jadi warnanya ini tengah-tengah antara sangat gelap dan sangat cerah. Kita masuk ke bentuk rambut. Bentuk rambut dipengaruhi oleh gen. Terdapat dua macam gen yang mengendalikan rambut, yaitu gen C besar. C besar ini dominan untuk rambut keriting, gen S resesif untuk rambut lurus. Bentuk rambut merupakan kasus menarik yang dikenal dengan dominasi tidak sempurna. Artinya, jika kita memiliki salah satu dari kedua gen tersebut, gen C besar dan gen S kecil, akan mendapatkan campuran dari keduanya, yaitu rambut akan menjadi berombak. C besar, S kecil. Jadi, orang yang berambut keriting memiliki genotip C besar. Orang yang rambutnya berombak memiliki genotip C besar, S kecil. Orang dengan rambut lurus memiliki genotip S kecil. Berikutnya, kita masuk ke tipe perlekatan cuping telinga. Kamu bisa mengamati telinga kamu bagaimana bentuknya. Jadi, telinga masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang cuping telinganya melekat, ada yang cuping telinganya terlepas. Nah, tipe perlekatan cuping telinga ini juga dikontrol oleh gen, yaitu gen G besar untuk cuping telinga terpisah atau terlepas, gen G kecil untuk cuping telinga melekat. Jadi, seseorang yang memiliki gen G besar, baik bergenotip G besar atau G besar G kecil, akan memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah. Yang memiliki tipe perlekatan cuping melekat memiliki gen G kecil. Selanjutnya kita masuk ke penentuan jenis kelamin. Jenis kelamin dapat ditentukan berdasarkan susunan kromosom di dalam sel tubuh. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki 46 kromosom atau 23 pasang kromosom yang terdiri atas 22 pasang autosom, sepasang gonosom. Karyotipe susunan kromosom pada manusia adalah sebagai berikut. Wanita memiliki karyotipe 44A tambah atau 22AA tambah XX. Jika mengalami meiosis, akan menghasilkan sel telur dengan karyotipe 22A ditambah X. Pria memiliki karyotipe 44A ditambah XY atau 22AA ditambah XY. Jika mengalami meiosis, akan menghasilkan dua macam sel gamet dengan karyotipe 22A ditambah X dan 22A ditambah Y. Jadi, wanita ditandai dengan kromosom XX, sedangkan untuk pria kromosomnya adalah XY. Berdasarkan karyotipe tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin anak ditentukan oleh sel sperma. Hal ini disebabkan sel telur akan memberikan jenis kromosom kelamin yang sama, baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Sedangkan sel sperma akan memberikan kromosom A pada anak perempuan dan kromosom Y pada anak laki-laki. Yang terakhir kita masuk ke penentuan golongan darah. Golongan darah ditentukan oleh alel yang berada pada lokus tunggal, yaitu lokus imunoglobin I. Gen tersebut memiliki 3 alel berbeda, yaitu IA, IB, dan IO. Alel IA dan IB bersifat dominan, sehingga kombinasi keduanya akan menghasilkan golongan darah AB. Ingat ya, kombinasi keduanya akan menghasilkan golongan darah AB. Sementara itu, alel IO bersifat resesif, baik terhadap IA maupun IB. Pada video ini, teacher menampilkan gambar hubungan antara genotip dan
fenotip golongan darah manusia. Ya, gambar berupa tabel. Kamu lihat di video ini ada tabel hubungan antara genotip dan fenotip golongan darah manusia. Jadi kita tahu bahwa golongan darah itu ada 4, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Dari sinilah akan ditentukan dan diperoleh golongan darah masing-masing manusia. Sekian dulu penyampaian materi teacher. Teacher berharap kalian bisa memahaminya dan semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa kalian, teacher minta untuk mengulang kembali membaca materi ini supaya kamu bisa lebih paham lagi. Sekian dan terima kasih.